Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bapak Ari selaku dosen manajemen pemasaran online kami. Pada kesempatan kali ini, kelompok saya akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Hubungan Pemasaran. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cagiva Alesya Fatihah dengan NIM 1042. Lalu ada teman saya yaitu Perkenalkan, saya Desi Azizatul Badia dengan NIM 1015. Saya Tiwi Dustira Yunanta dengan akhiran NIM 1053. Saya Amelia Fityanita Putri dengan akhiran NIM 1061. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Materi yang pertama, di sini saya akan membacakan pembahasan terlebih dahulu. Yang pertama ada B2B dan B2C sebelum era digital. Yang kedua ada B2B, B2C, C2C pada era digital. Yang ketiga ada B2B. Yang keempat ada B2C. Yang kelima ada C2C. Dan yang keenam ada contoh C2C melalui jasa web. Sebelum memasuki pembahasan yang pertama, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu hubungan pemasaran. Hubungan pemasaran merupakan pendekatan dalam pemasaran yang didasarkan pada pengembangan hubungan jangka panjang dengan pemasok dan pelanggan. Untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai B2B dan B2C era sebelum digital. Nah, perkembangan dunia digital ini sangat berpengaruh pada perkembangan pemasaran pada B2B dan B2C. Sekilas disampaikan bahwa B2B sendiri ini merupakan pemasaran yang menimbulkan transaksi antara perusahaan dengan perusahaan yang lain. Nah, sedangkan B2C ini pemasaran yang ditimbulkan atau transaksi yang terjadi ini hanya pada konsumen akhir. Jadi perusahaan dengan konsumen akhir. Nah, di era sebelum digital ini, promosi pemasaran B2B dan B2C disampaikan melalui saluran pemasaran konvensional yang ada, misalnya televisi, koran, radio, ataupun media cetak lainnya. Pada pemasaran B2B, tenaga pemasar juga melakukan hal lain untuk dapat bertemu dengan perusahaan yang akan membeli produk mereka. Nah, strategi yang digunakan untuk B2B ini biasanya mereka akan mengikuti berbagai event-event yang menggunakan produk perusahaan tertentu, di mana produk perusahaan oleh B2B ini menjadi supplier bagi suatu perusahaan. Pada umumnya, perusahaan B2B ini memproduksi produk antara. Produk antara itu kemudian digunakan oleh perusahaan lain sebagai salah satu bahan atau komponen untuk membuat produk lain yang akan dikonsumsi atau digunakan oleh konsumen yang lain. Pemasaran B2C sendiri merupakan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan kepada konsumen. Hubungan pemasaran B2C ini banyak dibahas oleh para ahli pemasaran karena banyak kasus-kasusnya yang mudah ditemui. Contohnya, pemasaran B2C terlihat pada shopping mall di Indonesia. Selain pada pasar B2B dan B2C, terdapat pula suatu pasar yang menjadi tempat pertemuan pelaku B2B dan B2C ini, salah satunya yaitu pasar Tanah Abang. Pada pasar ini, banyak produsen barang yang mempunyai perwakilan di pasar ini untuk dijual kepada produsen lain, produsen benang, manik-manik, ataupun bahan pakaian. Nah, salah satu contoh produsen yang memasarkan secara B2B di pasar ini. Selain itu, banyak para produsen dan pengecer yang menjual langsung kepada konsumen. Kondisi ini memposisikan produsen ini sebagai pemasaran B2B dan B2C. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu B2B, B2C, dan C2C pada era digitalnya. Nah, era digital juga mendorong pemasaran B2B dan B2C itu menyesuaikan diri. Jadi, para pelaku usaha atau perusahaan berlomba-lomba membuat website sebagai salah satu strategi pemasaran. Selain strategi pemasaran konvensional itu yang sudah digunakan. Kemudian next. Ya, jadi saya akan menjelaskan B2B di sini, teman-teman, pada masa era digital. Jadi B2B sendiri itu
bisnis to bisnis ya, adalah jenis bisnis yang melibatkan penjualan produk atau layanan dari suatu perusahaan ke perusahaan lainnya. Jadi model bisnisnya itu di mana perusahaan menjual produk atau layanannya itu kepada perusahaan lain seperti itu. Next, pada era digital ini B2B itu menjadi salah satu contoh perusahaan di Indonesia yang melakukan pemasaran bisnis to bisnis melalui website. Nah, salah satu contoh websitenya itu foamindo.com. Jadi perusahaan ini tuh merupakan produsen styrofoam dan berdirinya sudah sejak tahun 1971 dan itu sudah cukup lama. Kemudian styrofoam itu digunakan pada berbagai jenis industri lain. Dan industri lain tersebut itu antara lainnya industri furniture, kemudian kasur, kendaraan bermotor, sepatu, pakaian, seperti itu. Dan mainan anak, tas, dan koper, seperti itu teman-teman. Kemudian pada era digital ini juga terdapat ruang pasar atau website untuk pemasaran B2B. Dan pada ruang ini, penyedia website ini memberikan informasi-informasi tentang perusahaan-perusahaan yang menjual produk kepada perusahaan lain. Contoh dari ruang pasar ini adalah indotrading.com. Nah, indotrading.com ini penyedia layanan yang memberikan informasi perusahaan dalam sebuah direktori perusahaan seperti itu. Jadi perusahaan-perusahaan yang ingin nama dan produk perusahaannya tercantum dalam direktori online itu dapat mendaftarkan melalui ruang pasar indotrading.com tersebut seperti itu. Mungkin penjelasan B2B dari saya cukup. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Baik, untuk selanjutnya ada B2C. B2C sendiri ini adalah business to customer atau suatu bentuk bisnis di mana perusahaan itu yang menjual langsung ke konsumen seperti retail. Lalu, contoh dari B2C ini yaitu buku yang diterbitkan oleh PT Gramedia Widya Sarana Indonesia atau PT Grasindo dengan URI Grasindo ID. Grasindo ID ini adalah perusahaan penerbit buku. Perusahaan ini berdiri tahun 1990 sebagai penerbit yang menerbitkan buku-buku pelajaran sekolah pada perkembangan bisnis selanjutnya. Perusahaan ini juga menerbitkan buku-buku lain selain buku pelajaran sekolah. Buku-buku lain tersebut antara lain adalah buku hobi, ilmu-ilmu sosial, cerpen, manajemen, puisi, religi, dan berbagai buku lainnya. Pada website Grasindo ID itu, perusahaan memberikan informasi katalog buku yang diterbitkan kepada konsumen dan juga menu pencarian. Pada setiap buku yang disajikan terdapat informasi seperti judul buku, pengarang, nomor, ISBN, dan menu untuk pembelian. Selain itu, website ini juga memberikan informasi tentang penulis dalam bentuk foto dan riwayat singkat penulis. Beberapa peneliti yang melakukan penelitian terhadap pemasaran B2C ini menunjukkan beberapa variabel yang saling terkait. Hasil penelitian Halimi pada tahun 2011 itu menunjukkan bahwa pada pemasaran B2C, komunikasi dan personalisasi mempunyai hubungan yang kuat dengan kepuasan pelanggan. Selain itu, kepuasan pelanggan juga mempunyai hubungan yang kuat dengan loyalitas pelanggan. Jika kepuasan pelanggan meningkat, maka loyalitas pelanggan juga meningkat. Selain itu, ada menurut Zhou pada tahun 2010 mengatakan juga bahwa di dalam pemasaran B2C ini tampilan toko online merupakan basis fundamental dari sebuah proses belanja online, pengalaman belanja online, kepuasan konsumen, dan loyalitas konsumen. Hasil penelitian dari Akbar dan James 2014 pada pemasaran B2C ini menemukan 9 faktor utama yang mendorong pengguna internet menjadi pembeli online. Dengan menggunakan analisis regresi berganda atau multiple regression dan skor beta, maka ukuran faktor yang paling mendorong sampai yang kurang mendorong adalah yang pertama ada harga, yang kedua pengembalian uang, keyakinan, website lelang, promosi, merek, mesin pencari, keamanan, dan online shopping mall. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai situsi. Perkembangan dunia digital juga menimbulkan suatu pemasaran baru, yaitu situsi. Pemasaran ini memungkinkan seseorang individu untuk menjual barang ataupun jasa kepada individu lain secara langsung maupun tidak langsung, eh, tanpa harus mempunyai suatu lembaga atau perusahaan dagang tersebut. Nah, pada sebelum era digital, pemasaran individu ke individu ini juga terjadi, namun dalam jumlah yang tidak banyak. Nah, hal itu disebabkan oleh kemampuan individu dalam melakukan pemasaran yang terbatas. Berbeda dengan pada era digital, keterbatasan tersebut itu semakin kecil karena ada jembatan, yaitu jembatan jaringan internet. Nah, jaringan inilah yang mampu menyampaikan dan menemukan individu lain sebagai pembeli melalui berbagai sistem dan strategi ini. Nah, contohnya itu ya website-website online yang sering kita temuin. Di situ para pembeli dan penjual dapat bertemu langsung pada website tersebut. Jadi para pembeli bisa mudah membeli barang yang mereka inginkan dan para penjual dengan gampangnya menjual barang melalui situs tersebut. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh dari situsi lewat jasa web. Yang pertama ada website dari Airbnb. Nah, website dari Airbnb ini merupakan website yang menyimpan informasi mengenai penginapan dan wisata-wisata di sekitar penginapan tersebut. Nah, di sini para pemilik penginapan dapat mengunggah tempat penginapan mereka untuk disewakan. Berbeda dengan Shopee, website Shopee merupakan ruang pasar atau ruang pemasaran yang digunakan untuk para pedagang retail maupun para penjual individu untuk menjualkan barangnya. Jadi dia presentasi dari kami. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.